Nah, sekarang kita masuk ke operasi bilangan bulat. Ya, jadi di bilangan bulat kita akan mengenal beberapa operasi di bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi campuran. Ya. Nah, operasi penjumlahan. Di operasi penjumlahan bilangan bulat ini dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Ya. Jadi ketika kita mengoperasikan penjumlahan di bilangan bulat, kita bisa menggunakan penjumlahan bilangan bulat ketika angka itu sederhana, ya, angka itu kecil, tidak memiliki selisih yang besar. Kita bisa ya menggunakan garis bilangan. Jadi misalkan kita bisa berikan contoh, misalkan di sini ada garis bilangan. Nah, di sini kita lihat ada garis bilangan, ada bilangan 0, yang sebelah kanan 0 dia bernilai positif, sebelah kiri 0 dia bernilai negatif. Misalkan kita ingin menjumlahkan suatu bilangan 2 dan 5. Kita ingin menjumlahkan 2 ditambah 5 itu berapa? Ya. Kalau langsung mungkin sudah banyak yang tahu kan, hasilnya pasti 7. Tetapi gimana caranya kalau misalkan kita menggunakan garis bilangan? Ya. Jadi angka 2 kita lihat dulu, 2 ini ada di sebelah kanan 0 ya, 2 satuan dari angka 0, 2. Lalu dari 2 ini kita geser ke kanan sebanyak 5 satuan ya. Dari angka 2 kita geser 5 satuan ke kanan, loncat 5 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, maka dia berhenti di angka 7. Maka dapat disimpulkan bahwa 2 ditambah 5 itu adalah hasilnya 7. Nah, ini adalah cara menggunakan garis bilangan ya. Jadi kalau misalkan angkanya kecil, masih sederhana, bisa kita menggunakan garis bilangan. Tetapi kalau misalkan angkanya besar atau misalkan selisihnya itu besar, maka akan sangat kesulitan menggunakan garis bilangan ini. Nah, ini adalah sifat dari bilangan bulat. Jadi jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikutnya. Jadi ini adalah sifat-sifat bilangan bulat. Jadi misalkan A dan B itu adalah suatu bilangan bulat ya. Jadi di sini disimbolkan A dan B. Jadi yang pertama, jika A ditambah B itu nilainya sama dengan B ditambah A ya. A ditambah B itu nilainya sama dengan B ditambah A. Ini bersifat komutatif. Jadi kalau misalkan penjumlahan bilangan bulat, kalau dibolak-balik itu pasti hasilnya nilainya sama. Lalu yang kedua, negatif A ditambah negatif B ya. Itu bisa dituliskan atau nilainya sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B ya. Ini hasilnya sama. Jadi kalau kita punya angka negatif A ditambah negatif B, itu hasilnya sama. Kalian jumlahkan kedua bilangan A dan B tersebut, lalu hasilnya dinegatifkan. Nah, itu maksudnya. Lalu yang ketiga, A ditambah negatif B itu nilainya sama dengan A dikurangi B ya. Atau sama juga kalau kita dibalikan berdasarkan sifat yang pertama tadi, itu kalau kita balikan negatif B ditambah A ya, jika A-nya itu lebih besar dari B ya. Jadi yang ketiga ini adalah gabungan dari sifat yang pertama tadi, yaitu sifat komutatif. Jadi kalau misalkan A negatif B itu yang positif, A-nya itu dia bernilai positif, B-nya bernilai negatif ya. Ini yang sifat ketiga. Lalu kalau kita balikan ya, yang nilai B itu ada di belakang, kita pindahkan ke depan, jadi negatif B ditambah A ya. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat ini hampir sama dengan sifat yang ketiga. A ditambah negatif B itu nilainya sama dengan negatif A ditambah negatif B ditambah A. Itu hasilnya 0 jika A-nya sama dengan B. Nah, jadi kalau sifat yang ketiga itu syaratnya kalau misalkan A-nya lebih besar dari B ya. Kalau yang sifat keempat itu jika A-nya
dan B nilainya sama, maka hasilnya pasti 0 ya. Jika nilainya hasilnya pasti 0. Lalu yang kelima, A ditambah negatif B itu sama dengan negatif B dikurangi A, hasilnya dinegatifkan. Ini syaratnya jika A dikurangi B. Jadi ini adalah sifat-sifat umum saja ya. Jadi ini adalah sifat-sifat umum ya, operasi-operasi di penjumlahan ya, dan penggunaan dia operasi penjumlahan ya. Jadi ini adalah hanya 5 sifat dari penjumlahan, tapi kalau misalkan kita langsung dalam berupa bilangan mungkin tidak akan bingung ya. Jadi kita akan lihat contohnya. Nah, ini ada inverse. Apa itu inverse jumlah? Jadi inverse itu artinya lawan suatu bilangan ya. Jadi suatu bilangan juga dia memiliki lawannya atau memiliki kebalikan. Jadi inverse itu dikatakan lawan atau kebalikan dari suatu bilangan. Jadi nanti kita bisa akan mempelajari apa itu inverse. Inverse itu artinya lawan atau kebalikan dari suatu bilangan. Jadi apa itu inverse? Itu bisa kita lihat. Ya. Ini adalah kita akan menemukan ya sifat-sifat pada pasangan bilangan ya. Jadi sifat yang pertama, jika bilangan yang satu positif maka pasangannya negatif ya. Ini adalah sifat jika bilangan yang satu positif maka pasangannya negatif. Sebagai ilustrasi, 1 berpasangan dengan negatif 1, 2 berpasangan dengan negatif 2 ya. Lalu yang kedua, selisih bilangan yang berpasangan itu dengan 0 menghasilkan bilangan yang berlawanan ya. Sebagai ilustrasi, 0 dikurangi 1 itu nilainya sama dengan negatif 1, dan 0 dikurangi negatif 1 itu hasilnya 1. Terus contoh yang lain, misalkan 0 dikurangi 2 hasilnya negatif 2, dan 0 dikurangi negatif 2 hasilnya 2 ya. Jadi selisih bilangan yang berpasangan itu dengan 0 menghasilkan bilangan yang berlawanan ya. Jadi kalau kita selisihkan ya 0 dengan berapa gitu selisihnya, itu pasti akan berlawanan. Lalu yang ketiga, jumlah kedua bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0 ya. Jumlah kedua bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan 1 ditambah negatif 1 itu hasilnya pasti 0. 2 ditambah negatif 2 itu hasilnya pasti 0. Jadi kita menjumlahkan bilangan ya, yang berlawanan. Jadi 1 lawannya negatif 1. Jadi kalau kita jumlah pasti hasilnya 0 ya. Lalu yang keempat, setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawan atau inverse jumlah dari anggota yang lain di dalam pasangannya. Jadi lawan dari 1 adalah negatif 1, karena 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0. Dan lawan dari 5 adalah negatif 5, karena 5 ditambah negatif 5 itu hasilnya 0 ya. Ini adalah sifat-sifat saja ya. Jadi bisa kalian pahami dulu ya sifat-sifat dari bilangan bulat. Jadi agar lebih pahamnya, kita bisa langsung saja ke contohnya. Ini masih penjelasan teori dulu ya. Jadi sifat penjumlahan. Jadi dalam sifat penjumlahan ada yang dinamakan dengan sifat ketertutupan. Sifat ketertutupan. Apa itu yang dimaksud dengan sifat ketertutupan? Jadi jika kita memiliki bilangan bulat A dan B ya, yang sembarang ya, kita misalkan A dan B itu adalah bilangan bulat sembarangan, baik bilangan positif ataupun negatif. Maka jika kita jumlahkan A dan B itu dia pasti bilangan bulat juga. Itu namanya sifat ketertutupan. Jadi artinya ketika kita memiliki dua bilangan bulat A dan B ya, kita jumlahkan dua bilangan bulat tersebut, maka hasilnya pasti bilangan bulat juga ya. Itu dinamakan dengan sifat ketertutupan. Lalu yang kedua adalah sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Jika kita memiliki A dan B bilangan bulat, jika kita jumlahkan A dan B, kita balik, maka hasilnya sama ya.
B ditambah A itu hasilnya sama dengan A ditambah B. Jadi misalkan kita punya bilangan negatif 3 ditambah 8, itu kalau kita balik, maka sama saja kalau kita menghitung 8 ditambah negatif 3. Ya. Jadi kalian menghitung negatif 3 ditambah 8 dengan 8 ditambah negatif 3. Itu pasti hasilnya sama. Itu namanya sifat komutatif. Komutatif itu kalau dibolak-balik dari bilangan yang di depan pindahkan ke belakang, bilangan yang di belakang pindahkan ke depan, itu pasti nilainya sama. Itu adalah sifat komutatif. Lalu yang selanjutnya sifat asosiatif. Ya. Sifat asosiatif ini misalkan kita memiliki tiga bilangan bulat A, B, dan C. Ya, bilangan bulat sembarang. Maka berlaku misalkan A ditambah B dalam kurung ditambah C itu nilainya sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi artinya kalau kita memiliki tiga bilangan bulat, kita jumlahkan terlebih dahulu A ditambah B, lalu kita jumlahkan C. Itu nilainya pasti sama dengan ketika kita menjumlahkan B ditambah C-nya terlebih dahulu, baru ditambahkan A, pasti itu nilainya sama. Ya. Jadi contohnya 5 tambah 6 ditambah 8. Jadi misalkan kita ingin menjumlahkan 5 tambah 6 dulu, baru ditambahkan 8. Pasti sama hasilnya ketika kalian menjumlahkan 6 ditambah 8 dulu, lalu dijumlahkan 5, pasti itu nilainya sama. Yaitu namanya sifat asosiatif. Lalu unsur identitas. Ya, unsur identitas itu apa? Jika A adalah bilangan bulat sembarang, maka berlaku A ditambah 0 itu hasilnya 0 tambah A. Jadi yang dimaksud dengan unsur identitas itu adalah unsur netral. Jadi kalau kalian menjumlahkan atau mengurangi dengan unsur identitas tersebut, maka tidak akan merubah bilangan tersebut. Nah, dalam hal ini unsur identitas itu adalah 0. Jadi kenapa 0 dikatakan unsur identitas? Karena 0 kalau dijumlahkan dengan bilangan apapun pasti tidak akan merubah hasil, tidak akan merubah nilai. Ya, di bilangan itu tetap. Jadi misalkan berapapun bilangan itu, kalau kalian jumlahkan dengan angka 0, maka angka itu tidak akan berubah. Jadi negatif 12 tambah 0 pasti hasilnya negatif 12, tidak akan berubah angka tersebut. Itu namanya unsur identitas. Nah, yang selanjutnya, kalau tadi kita belajar operasi penjumlahan, sekarang kita belajar operasi pengurangan. Jadi kebalikan dari operasi penjumlahan, kalau misalkan pengurangan, kalau kita selesaikan menggunakan garis bilangan, maka pengurangan ini dia akan larinya ke sebelah kiri, ya. Dia bergeser ke sebelah kiri. Jadi misalkan kita akan mengurangi 8 dikurangi 4, ya. Jadi kita bergeser ke sebelah kiri. Ini misalkan kita memiliki angka 8 nih. Angka 8 ada di sebelah 8 satuan dari 0, ya. 8 satuan dari 0. Ini angka 8. Lalu dikurangi 4, artinya dia bergeser 4 satuan ke kanan, ya. Dari angka 8, ya, dari angka 8 dia bergeser 4 satuan ke kanan, maka dia akan sampai kepada angka 4. Jadi 8 kurangi 4 itu adalah 4. Nah, itulah cara menggunakan pengurangan menggunakan garis bilangan, ya. Nah, ini adalah sifat-sifat juga, sifat operasi pengurangan, ya. Yang pertama, kalau kita memiliki bilangan bulat A, B, ya, di mana negatif A dan negatif B itu adalah kebalikan dari A dan B. Jadi kalau misalkan ada bilangan bulat A dan B, kita misalkan kurangi A dikurangi B, ya. Ini sifat komutatif, ya. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, ya. Jadi bukan komutatif, maksudnya A dikurangi B itu nilainya sama dengan A ditambah negatif B. Ini nilainya hasilnya sama, ya. Kalau yang sebelah kiri itu pengurangan, kalau sebelah kanan dia jumlahan. Jadi A dikurangi B itu nilainya sama dengan A ditambah negatif B. Lalu yang kedua, A dikurangi negatif B itu nilainya sama dengan A ditambah B, ya. Karena negatif bertemu dengan negatif itu hasilnya pasti positif, ya. Lalu negatif A dikurangi negatif B itu hasilnya adalah negatif A ditambah B, ya. Karena apa?
Karena negatif bertemu dengan negatif itu yang ada dalam kurung, itu pasti dia akan berubah tanda menjadi positif ya. Lalu yang keempat, negatif A dinegatifkan lagi B, itu hasilnya negatif A ditambah negatif B, atau bisa kita keluarkan negatifnya dulu, lalu kita jumlahkan A dan B tersebut, lalu kita hasil akhirnya kita negatifkan. Nah, ini adalah sifat-sifatnya saja ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa langsung nanti ke contoh bilangannya. Nah, di sifat pengurangan juga dia sama seperti di sifat penjumlahan. Dia ada sifat ketertutupan, ada sifat komutatif, ya, ada sifat asosiatif. Jadi hampir sama penjelasannya ya. Kalau ketertutupan itu maksudnya ketika kita mengurangi dua bilangan bulat, maka hasilnya juga pasti dia akan bilangan bulat. Lalu komutatif juga hampir sama ya. Jika A dikurangi B, ya, itu hasilnya sama dengan B dikurangi A. Jadi maksudnya ini tidak berlaku ya, tidak berlaku A dikurangi B itu nilainya tidak sama dengan B dikurangi A, itu pasti hasilnya berbeda. Ya, itu komutatif itu. Jadi kalau misalkan kita ingin menerapkan sifat komutatif di pengurangan, maka tandanya dia mengikuti ya. Jadi misalkan A dikurangi B, maka ketika sifat komutatif ini bisa diterapkan di sini, maka tinggal kita pindahkan bilangan yang ada di depan, kita pindahkan ke yang belakang, dan bilangan yang di belakang kita pindahkan ke yang di depan, dengan syarat tanda dari bilangan tersebut mengikuti. Jadi A ini bernilai positif, B ini bernilai negatif. Jadi kalau kita mau jadikan dia sifat komutatif, maka negatif B ditambah A ya, jadi seperti itu. Nah, ini sifat asosiatif ya, bersama. Jadi kalau kita memiliki 3 bilangan bulat A, B, dan C, kita ingin A, B, dan C, misalkan kita mengurangi bilangan bulat A dan B terlebih dahulu, A dikurangi B terlebih dahulu, lalu kita kurangi dengan C, maka nilainya sama. Ketika kita mengurangi B dan C dulu, lalu kita kurangi A dikurangi hasil dari tadi, maka nilainya pasti akan sama. Itu adalah sifat asosiatif. Nah, yang selanjutnya itu adalah operasi perkalian. Operasi perkalian ya. Perkalian itu memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang ya. Jadi perkalian itu artinya penjumlahan berulang. Jadi kalau misalkan 5 dikali 3 itu artinya penjumlahan berulang, 3-nya ada sebanyak 5 kali atau 5-nya sebanyak 3 kali ya. Jadi 5 kali 3 itu adalah 3-nya berulang sebanyak 5 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3-nya sebanyak 5 kali, atau 5-nya ada 3 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 ya. Jadi seperti itu perkalian. Nah, ini adalah tabel perkalian ya. Jadi misalkan ada negatif 5 dikali dengan negatif 5, itu hasilnya positif 25 ya. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Jadi negatif 4 dikali misalkan bilangan yang di atasnya misalkan negatif 2. Negatif 4 dikali negatif 2 itu hasilnya 6. Nah, inilah sifat-sifatnya dulu. Sifat-sifat dari perkalian bilangan bulat ya. Jadi kalau kita mengalihkan dua bilangan bulat yang positif, maka hasilnya pasti akan positif ya. Kalau kita mengalihkan bilangan bulat yang negatif, jadi bilangan negatif dikali bilangan negatif itu hasilnya pasti akan positif. Bilangan negatif dikali bilangan positif itu hasilnya pasti akan negatif. Bilangan positif dikali bilangan negatif itu hasilnya akan negatif ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah sifat perkalian. Kalau kalian mengalihkan dua bilangan bulat dikalikan dua-duanya positif, pasti hasilnya positif. Tapi kalau kalian mengalihkan bilangan bulat kedua-duanya negatif, pasti hasilnya jadi positif. Tetapi kalau kalian mengalihkan bilangan bulat salah satunya ada yang negatif, maka hasilnya pasti akan negatif ya. Nah, hampir sama dengan di sifat penjumlahan dan sifat pengurangan. Di sifat perkalian juga dia memiliki
4 sifat, ada tambahannya kalau di sifat perkalian ya. Kalau di penjumlahan dan pengurangan dia cuma ada 3 sifat, ketertutupan, komutatif, dan asosiatif. Tapi di perkalian ada satu tambahan, yaitu sifat distributif ya. Jadi hampir sama. Apa itu sifat ketertutupan? Kalau kita mengalihkan dua bilangan bulat maka hasilnya kan bilangan bulat juga kan. Komutatif ya, komutatif itu artinya dibolak-balik hasilnya sama. A kali B itu hasilnya pasti B kali A ya. Lalu sifat asosiatif ya, sama bersama A kali B kali C, itu hasilnya sama. Kalau kita mengalihkan A kali B dulu lalu kita kalikan C, itu hasilnya pasti sama. Kalau kalian mengalihkan B kali C dulu lalu kalikan A ya. Lalu sifat distributif ya, distributif itu kalau kita memiliki 3 bilangan bulat A, B, dan C, maka berlaku ya. Maka berlaku A dikali dalam kurung B tambah C, itu hasilnya pasti A dikali B ya. A dikali B ditambah A dikali C ya, itu adalah sifat distributif. Nah, di perkalian juga dia ada unsur identitas ya. Unsur identitas itu apa? Jadi kalau kita mengalihkan dengan unsur identitas, dia tidak merubah nilai. Nah, kalau dalam perkalian unsur identitasnya itu adalah 1. Kenapa 1 dikatakan unsur identitas? Karena kalau kita mengalihkan dengan angka 1, dia tidak akan mengubah bilangan itu ya. Jadi yang dinamakan dengan unsur identitas adalah kalau kita mengoperasikan dengan unsur identitas tersebut, maka dia tidak akan mengubah bilangan tersebut. Kalau dalam perkalian unsur identitasnya itu adalah 1 ya. Jadi kalau kita mengalihkan dengan angka 1, maka dia tidak akan berubah nilai ya. Lalu di bilangan 0 ya, bilangan 0. Kalau dalam perkalian setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Sebesar apapun bilangan itu, kalau kalian kalikan dengan angka 0 pasti hasilnya 0. Itu adalah di sifat perkalian ya. Ini operasi pembagian.